Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Sebelum kita menjamu pertanyaan tersebut, alangkah lebih baik dan adalah penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini, kita akan mendengarkan kembali jawaban dari Elia Miron terhadap tuduhan-tuduhan dari para polemikus muslim yang menyatakan bahwa apakah Maria menuhankan anaknya. Wow, ini pertanyaan lucu dan pertanyaan konyol teman-teman ya. Mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan lengkap dari Elia Miron, dan saya berharap penjelasan dari Elia Miron ini bisa mencairkan sedikit otak dari para polemikus muslim yang sudah terlalu beku. Selamat mendengarkan. Dan para istrinya. Kan Yesus Tuhan. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Sebelum kita menjamu pertanyaan tersebut, alangkah lebih baik dan adalah penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama. Dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 55 pada konteks nyanyian pujian Maria, dengan jelas Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Jadi dengan jelas dari ayat tersebut kita mendebati bahwa Bunda Maria menyembah Sang Nama atau Sang Hashem, yakni Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang adalah Allah yang esa itu. Lalu bagaimana dengan kandungan Bunda Maria? Tentu saja Bunda Maria tahu persis bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan perbuatan yang maha kuasa atau Allah yang esa. Sehingga ia menyatakan dalam Lukas 1 ayat 49, "Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Bahkan di ayat 55 Bunda Maria persis mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan Mesias yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham dan keturunannya. Di sisi lain, Alkitab memberitahu kita bahwa yang berinkarnasi menjadi daging adalah Sang Firman, bukan Sang Bapa. Artinya adalah ketika Sang Firman yang berhakikat Allah itu menjadi daging dan dikandung di dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti kerajaan sorga mengalami kekosongan, karena yang berinkarnasi bukanlah Sang Bapa, melainkan Sang Firman yang ia utus sendiri dan keluar dari dirinya. Dan tentu saja Bunda Maria mengetahui bahwa Sang Firman yang berinkarnasi menjadi daging melalui kandungannya itu berhakikat Allah. Sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 9, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain menyembah Yesus. Sehingga kita memperoleh pengertian ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menyembah Yesus yang bangkit itu, karena mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Jadi kesimpulan dari penjabaran ini adalah Bunda Maria menyembah Yesus karena Bunda Maria tentu tahu persis bahwa apa yang ada dalam kandungannya adalah perbuatan yang maha kuasa, yakni Sang Firman yang menjadi daging. Di mana ketika Bunda Maria menyembah Sang Firman atau Yesus Kristus, ia juga menyembah Sang Bapa, karena Sang Firman itu adalah ide, kecerdasan, dan logikanya Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Dan sebagai catatan tambahan, tentu saja Bunda Maria tidak menuhankan darah dan daging Yesus Kristus, melainkan ia menuhankan hakikat keilahian dari Yesus Kristus yang pada mulanya adalah Sang Firman-Nya Sang Bapa Allah yang esa itu. Dan perlu diketahui bahwa yang dilahirkan Bunda Maria bukanlah hakikat keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, melainkan darah dan daging yang merupakan wujud inkarnasi dari Sang Firman itu. Hal ini yang sekaligus menjadi dasar iman kekristenan yang benar, bahwa kekristenan tidak pernah menuhankan manusia, namun kami menuhankan Ia Sang Firman yang adalah Allah itu, yang kemudian menjadi daging yang dikenal dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda dan selamat hari Minggu. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dari Elia Miron terkait pertanyaan dari para polemikus ya, mengenai apakah Maria menuhankan anaknya gitu ya. Dan kita tahu bersama teman-teman ya bahwa sejauh yang saya ketahui tentang polemikus, ketika mereka mengajukan sebuah pertanyaan,
Mereka tidak sedang mencari kebenaran yang sejati, ya, tidak. Tetapi mereka sedang mencari cara untuk menunjukkan kesalahan. Walaupun dalam keadaan terpaksa, segala cara dihalalkan, segala cara dilakukan untuk mencari kesalahan gitu ya. Dan tidak juga mereka temukan, mereka mencari cara lain. Itulah yang dilakukan oleh para polemikus yang saya lihat hari-hari ini gitu ya. Saya juga tidak mengerti mengapa mereka begitu membenci agama Kristen. Mereka begitu tidak suka dengan kekristenan. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu teman-teman ya. Tetapi yang kita lihat ya mereka berupaya dengan segala macam cara untuk uh, membahas Alkitab dan membahasnya dan menafsirkannya sesuka hati mereka, memelintir ayat untuk menyenangkan hati umat mereka atau pendengar mereka. Ya, itu yang mereka lakukan. Teman-teman, kalau mereka memang sungguh-sungguh mau belajar tentang kekristenan, seharusnya yang mereka lakukan adalah bertanya, bukan menafsirkan sesuka hati mereka lalu menimbulkan kegaduhan. Ya, ini kan yang mereka lakukan kan menimbulkan kegaduhan, teman-teman, ya. Mereka sedang berupaya mencari sensasi agar orang Kristen ini gimana ya, diserang terus gitu loh. Coba deh teman-teman, kita berpikir sejenak gitu ya. Seandainya kita orang Kristen berupaya dengan segala macam cara juga untuk mencari tahu kesalahan Al-Quran misalkan ya, entah itu tokoh-tokoh tertentu yang mereka agungkan, misalkan kita cari berbagai macam sumber dan kita buka, apakah mereka mau? Gini loh teman-teman, menurut saya apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim dalam bukunya, dalam tulisan-tulisannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kainama Doditan dan kawan-kawannya. Tetapi kenapa cuma Pak Saifuddin Ibrahim yang dipenjara gitu loh, kalau kita mau ikut-ikutan. Dan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim secara logika itu dapat dibuktikan semua kok, ada sumber-sumbernya lengkap kok, sejarahnya juga ada kok, penafsirannya juga ada kok, baik itu ayat-ayat kitab suci atau apapun itu, semua lengkap yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim. Tetapi kenapa dia yang mengalami hal yang begitu itu? Ya teman-teman tahu sendirilah ya kan, mayoritas itu selalu berkuasa ya. Yang minoritas sebetulnya ya defense aja lah, bertahan aja kayak yang kita lakukan ini, kita bertahan aja gitu ya. Biarkanlah mereka menyerang dan kita bertahan, membangun perisai yang kuat untuk kita mempertahankan diri, mempertahankan kebenaran yang absolut ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika mereka bertanya, jangan pernah berharap bahwa mereka sedang mencari kebenaran. Tidak, mereka sedang mencari kesalahan. Jadi untuk orang-orang seperti mereka, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu, bagaimanapun kita menjawab dengan sudut pandang kita, keyakinan kita, pemahaman kita, dengan penafsiran kita yang telah dipahami oleh orang Kristen sejak abad-abad sebelumnya dari bapak-bapak gereja, mereka nggak akan percaya teman-teman. Karena mereka sudah punya satu jawaban untuk diri mereka sendiri dan untuk mereka percayai gitu. Jadi kalau kita jawab ya itu hanya jawaban di atas awan yang tidak bermanfaat dan berguna buat mereka. Sudah tidak berguna lagi. Tetapi jawaban yang cocok buat mereka adalah apa yang ada di dalam kepala mereka. Nah kalau seandainya itu kita lakukan juga, apa yang mereka lakukan? Mereka marah lah. Mereka mau apa yang mereka katakan itu kita ikutin. Ya kan nggak bisa. Itu yang lucu dari mereka teman-teman. Mereka mau apa yang mereka yang mereka ungkapkan, yang mereka ucapkan itu kita ngikutin. Ini kan terlalu kepala batu gitu loh. Saya nggak habis pikir cara-cara seperti itu masih terus dipraktikkan sampai sekarang. Tetapi intinya teman-teman, pesan saya ya, mari kita menjadi orang-orang yang beragama dengan akal sehat. Ya, mari kita beragama. Kalau memang itu betul-betul penuh kedamaian, ya kita tunjukkanlah. Tetapi kalau saya tidak melihat ada kedamaian di situ, ya biarkanlah saya untuk tidak memilih agama Anda. Oke teman-temannya, jawaban Ilya Miron sudah lebih daripada cukup untuk menerangkan semua kebenaran yang ada berkaitan dengan pertanyaan itu. Dan biarlah kiranya orang yang mengajukan pertanyaan itu boleh mendengarkan jawaban ini dan dia boleh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita akan membaca satu firman Tuhan ya. Dan
Nah, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dan pedoman dalam hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi teman-teman, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, yang terus mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita peroleh itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, bukan usaha kita. Apalagi perbuatan baik kita, semua itu tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia atau pemberian Allah secara cuma-cuma dalam hidup kita. Maka marilah kita mempergunakan kehidupan kita yang ada ini dengan baik, memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang salah memahami iman kita, ataupun dengan cara-cara yang baik yang lainnya yang dapat kita lakukan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian firman Tuhan ini. Kita akan berjumpa kembali di video baru nanti. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Shalom.